Hai, kalian pasti pernah mendengar kalimat bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Sebenarnya apa sih arti dari kalimat itu? Kalimat bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya berasal dari pidato Insinyur Soekarno pada saat memperingati Hari Pahlawan 10 November 1961. Kalimat tersebut memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu bahwa kita sebagai penerus bangsa ini harus meneruskan tekad mereka dengan mempertahankan kemerdekaan kita dan tentunya menjadikan mereka sebagai teladan bagi kita. Nah, gua bakalan ngewawancarain beberapa orang untuk mengetahui bagi mereka seberapa pentingnya sih menghargai jasa pahlawan dan gimana cara mereka menghargai pahlawan itu sendiri dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Ini dia. Penting lah, karena tanpa adanya pahlawan, belum tentu kita merasakan era industri seperti saat ini. Tanpa adanya pahlawan juga, mungkin kita masih berada dalam masa penjajahan, dan bangsa yang besar merupakan bangsa yang menghormati dan menghargai pahlawannya. Sangat penting, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang menghargai jasa mereka yang sudah berjuang sampai titik darah penghabisan untuk membebaskan negara ini dari penjajah. Penting. Ya penting, alasannya karena kan kalau misalnya nggak ada para pahlawan belum tentu kita merdeka ya kan sampai saat ini. Karena dengan jasa para pahlawan itu kita bisa merasakan kemerdekaan seperti sekarang. Kondisi masyarakat saat ini, menurut saya menurun karena masyarakat sudah disibukkan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Kondisi masyarakat sekarang tuh udah banyak ya yang berjuang untuk menghargai jasa para pahlawan kita. Karena kalau dilihat-lihat banyak juga milenial yang sudah berperan aktif untuk memajukan negeri ini. Kaum muda milenial sekarang kurang mempunyai sikap menghargai terhadap para pahlawan. Kalau menurut saya sih masih menghargai ya karena tapi ya setiap Sebagian mungkin ini kayak event-eventan kayak misalnya hari ini Hari Pahlawan atau Hari Ibu kita Kartini gitu kan, pasti mereka langsung update kan di story IG-nya, entah di story atau langsung ngepost gitu kan di sosial medianya lah intinya. Cara mengenangnya, saya sebagai mahasiswa ya berkompetisi untuk mengharumkan nama bangsa atau membuat poster untuk menyemarakan Hari Pahlawan. Kalau saya pribadi mungkin caranya bisa dengan belajar dengan sungguh-sungguh dulu. Atau mungkin setiap tahun berziarah ke makam pahlawan, setiap hari pahlawan. mungkin kan biasa kalau misalnya Hari Pahlawan itu di TV tuh diputar film-film pahlawan gitu ya. Biasanya nonton, terus bisa ajak keluarga juga buat nonton. Juga kalau menurut saya kan setiap Hari Pahlawan atau hari-hari besar lainnya, karena kami itu calon pendidik pasti ada di sekolahan, pasti merayakannya memperingatinya dengan cara mengikuti upacara bendera ya. Itu menurut saya salah satu caranya. B.J. Habibie, siapa sih yang gak kenal dengan sosok beliau? Dengan ciptaan dan teorinya mampu menggemparkan dunia. Bahkan setelah kewafatannya, jasa beliau masih hidup sampai saat ini. R.A. Kartini, karena dia sudah berjuang untuk mengangkat derajat para wanita, tapi tanpa meninggalkan kodratnya sebagai wanita. Kalau saya suka sama R.A. Kartini kan, soalnya karena dengan perjuangan dia perempuan bisa mempunyai kesetaraan yang sama dengan laki-laki. Pokoknya perjuangan dia untuk hak-hak perempuan itu keren banget. Kalau dari segi perempuan pasti favoritin R.A. Kartini ya, tapi di sisi lain yang mewujudkan itu kan suaminya setahu saya. Jadi kalau dari sekolah perempuannya itu setahu saya Dewi Sartika. Jadi kenapa Dewi Sartika kurang diekspos jadi masih pertanyaan juga, karena menurut saya beliau itu yang paling juga keren, nggak kalah keren dari R.A. Kartini. Dan pastinya Insinyur Soekarno ya, kalau misalnya nggak ada beliau kita belum tentu merdeka kan sampai saat ini. Wah, jawaban mereka sangat menarik ya. Jadi emang benar teman-teman.
menghargai jasa pahlawan itu sangat penting, karena tanpa mereka kita belum tentu bisa merasakan kemerdekaan seperti saat ini. Dan memang benar, di era industri yang serba canggih ini masih banyak orang yang bertekad untuk membangun dan mengharumkan negeri ini. Tetapi banyak juga orang-orang yang terlena oleh zaman sehingga sikap nasionalisme menjadi luntur. Jadi, memang sudah sepatutnya kita meneladani para pahlawan serta meneruskan tekadnya meskipun berbeda zaman. Kalau para pahlawan pada zaman dahulu berjuang untuk memerdekakan kita dari penjajahan yang sangat panjang, tugas kita adalah mempertahankannya dan membangun negeri ini. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan cara yang pertama, toleransi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, antar golongan, dan para pendahulu kita, para pendiri bangsa ini, menggunakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika supaya kita tidak terpecah belah. Namun kenyataannya, pada saat ini sikap toleransi pun sudah mulai luntur, imparsial. Sebuah lembaga swadaya masyarakat di bidang pengawasan dan penyelidikan kasus intoleransi di Indonesia menemukan puluhan kasus intoleransi dan mayoritasnya adalah isu keagamaan. Selain itu ada isu kekerasan, isu kesetaraan gender, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah yang berikut ini. Ini adalah video amatir kerusuhan antara ojek online dengan ojek pangkalan, yang mana dipicu oleh ojek online yang menjemput customer di daerah ojek pangkalan. Oleh karena itu teman-teman, mari kita tingkatkan rasa toleransi kita. Dimulai dari hal kecil, contohnya seperti apa? Misalnya kita lagi naik kendaraan umum, kemudian kita melihat ada orang yang sudah lanjut usia ataupun ibu-ibu hamil. Nah, kalau kita sedang dapat tempat duduk, kita persilahkanlah tempat duduk itu untuk mereka. Seperti itu. Yang kedua, menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Tentu kita sebagai warga negara Indonesia diberikan hak-hak oleh negara. Namun ingat, kita juga punya kewajiban yang harus kita jalankan. Baik kewajiban sebagai warga, misalnya seperti kerja bakti di lingkungan sekitar, atau ikut berpartisipasi aktif dalam perlombaan hari besar, atau kegiatan lain di lingkungan kita. Maupun kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Apakah kalian sudah menaati aturan lalu lintas? Apakah kalian sudah membayar pajak? Apakah kalian sudah menyuarakan suara kalian pada pemilu? Silakan tanya kepada diri kalian sendiri. Yang ketiga, saling tolong menolong. Seperti kata-kata mutiara dari Jenderal Sudirman, kejahatan akan menang apabila orang benar tidak melakukan apa-apa. Ini sangat miris sekali. Di zaman modern ini, apabila kita melihat ada terjadi sesuatu pada seseorang, orang yang melihat tidak langsung bergegas menolong, tetapi malah direkam untuk diupload. Hanya sedikit saja orang-orang yang bergegas untuk menolong. Tentu saja saling tolong-menolong di sini adalah dalam hal positif, bukan hal yang negatif ya. Jadi teman-teman, ayo kita tanamkan lebih lagi rasa kepedulian kita terhadap orang lain. Dan yang terakhir adalah belajar dengan giat. Karena dengan belajar dengan giat, kita bisa membangun negeri ini, kita bisa mengharumkan negeri ini. Sudah banyak anak bangsa yang mengikuti Olimpiade Internasional yang mengharumkan bangsa ini, serta banyak hasil penelitian dari anak bangsa yang bermanfaat untuk orang banyak. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya kalian para kaum muda, ayo kita belajar lebih giat lagi. Nah, jadi itulah beberapa cara untuk kita meneladani pahlawan kita. Sebenarnya ada banyak cara, yang gue sebutin cuma yang menurut gue penting aja. Jadi teman-teman, ayo kita bangun bangsa ini bersama-sama. Gua Firman, see you.